Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ari kembali menjumpai Anda di program Kopi Pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tentunya semangat beraktivitas hari ini, hari Jumat 15 September 2023. Dan kami akan seperti biasa hadirkan beragam informasi menarik untuk menemani waktu pagi Anda, di antaranya informasi dari tim news redaksi, informasi perakhiran cuaca, trailer film, dan informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan langsung mulai dengan informasi yang pertama. Jadi tetaplah di Kopi Pagi. Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi. Dan kita langsung saja buka dengan informasi yang pertama. Pemirsa, tradisi tahunan Rabu kemarin di bulan Safar dalam kalender Islam, robo-robo diagendakan masuk kalender event tahunan di kota Pontianak. Selain kental dengan tradisi, wujud syukur dan tolak bala ini juga dipandang syarat makna. Orang-orang duduk bersila dan saling berhadapan di sepanjang jalan Tanjung Harapan, Kampung Nelayan, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di hadapan mereka terhampar berbagai jenis kue tradisional khas Pontianak, mulai dari ketupat, kelepon, gamat, apam, putu mayang, doko-doko, lepat ubi, dan masih banyak lagi kue-kue tradisional lainnya. Pemandangan tak biasa ini dalam rangka memeriahkan robo-robo dan menjadi tradisi budaya di kota Pontianak setiap tahunnya. Tradisi ini merupakan ritual tahunan dan digelar setiap hari Rabu pada akhir bulan Safar dalam kalender Islam sebagai wujud rasa syukur serta doa bersama menolak bala dan bencana. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir di tengah-tengah warga larut dalam suasana akrab dan saling bersenda gurau sambil menikmati hidangan yang tersaji. Bagi Edi, robo-robo merupakan tradisi yang mengandung nilai-nilai budaya di masyarakat, salah satunya berbagi makanan dengan sesama. Maka dia pun berharap tradisi ini terus dipertahankan dan setiap tahun dilakukan inovasi-inovasi yang tidak hanya diikuti masyarakat sepanjang jalan Tanjung Harapan ini, tapi juga diikuti masyarakat lain dan bisa jadi salah satu kegiatan budaya kreatif. Kita berharap ke depan tidak hanya kegiatan yang hanya sederhana ini bisa dikemas menjadi satu budaya yang kreatif dan rekreatif. Saya jadi menyarankan untuk dinas Korapar untuk tahun depan bisa diprogramkan sehingga bisa dikemas menjadi satu kawasan festival budaya kuliner khas makanan Kalimantan Timur yang nanti tidak hanya warga di sini, mungkin dari warga-warga lain bisa menikmati menu khas Kalimantan Timur. Semangat warga kampung nelayan menjadi pondasi kemeriahan robo-robo di tahun ini. Mengapresiasi setiap niat baik yang ikut melestarikan budaya, Edi pun berharap kegiatan robo-robo dapat dikemas semenarik mungkin serta masuk kalender event tahunan di Sporapar dan menjadi daya tarik wisata di kota Pontianak. Dalam kesempatan itu pula, Edi yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 23 Desember mendatang berpamitan dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat setempat dan warga Pontianak umumnya. Endra Pontipi memberitakan. Pengunduran diri Paulus Hadi sebagai Bupati Sanggau periode 2019-2024 karena maju dalam kontestasi politik dengan mendaftarkan diri sebagai caleg DPR RI. Dirinya pun menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Sanggau yang telah menggelar rapat paripurna pada Senin lalu. Bupati Sanggau Paulus Hadi menyampaikan terima kasihnya kepada DPRD Kabupaten Sanggau yang telah melaksanakan paripurna pengumuman pengunduran dirinya. Secara pribadi, dia disetujui PDI Perjuangan untuk ikut dalam pencalonan anggota DPR RI Dapil Kalbar II, sehingga secara aturan harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati Sanggau. Proses pengunduran diri ini melalui paripurna yang digelar Dewan untuk diajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Proses ini memakan waktu dan dibutuhkan sebagai syarat berupa SK Kemendagri terkait pemberhentian dirinya. Terima kasih kepada DPRD sudah melaksanakan paripurna untuk pengunduran diri Bupati, karena memang saya secara pribadi disetujui oleh partai saya untuk ikut pencalonan anggota DPR RI untuk Dapil 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan secara aturan saya harus mundur sebagai Bupati. Dan proses pengunduran diri ini melalui paripurna adalah untuk diajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Gubernur. Nah, proses ini tentu memakan waktu
dan dibutuhkan sebagai syarat nanti SK dari Mendagri pemberhentian saya. Pengunduran diri Bupati Sanggau Polosadi masa jabatan 2019-2024 dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Sanggau di Aula DPRD Sanggau pada Senin 11 September 2023. Dari Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan. Bupati Sambas Satono didampingi Sekda Ferry Madagaskar menghadiri konser amal Munajat Cinta di Kecamatan Teluk Keramat dengan menghadirkan Wafik Aziza dan Opik Tomboati sebagai guest star. Konser amal dari Sambas Berkemajuan untuk Indonesia ini digelar di 4 kecamatan berbeda. Lapangan sepak bola Namida Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menjadi satu di antara lokasi konser amal Munajat Cinta Ahad malam 10 September 2023. Konser amal Munajat Cinta ini mengusung tema konser amal dari Sambas Berkemajuan untuk Indonesia. Hadir dalam acara ini Bupati Sambas Satono didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar. Konser amal dibuka dengan penampilan apik dari Wafik Azizah yang berhasil mengundang riuh tepuk tangan dari para penonton. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Opik Tomboati sebagai guest star. Bupati Satono mengatakan pelaksanaan konser amal dan dakwah di Kecamatan Teluk Keramat adalah malam pertama. Agenda serupa akan dilakukan selama 4 malam berturut-turut di berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas, diantaranya Senin di Kecamatan Pemangkat, selanjutnya di Kecamatan Tebas, dan terakhir di Kecamatan Tekarang. Pada malam itu kita bisa berkumpul sama-sama dan berangkai sebuah acara yang kita setting betul, kita sediakan untuk masyarakat Kabupaten Sambas. 4 malam berturut-turut. Dan malam itu, malam pertama kita letakkan kegiatan itu nada dan dakwah untuk warga masyarakat Kecamatan Teluk Keramat dan sekitarnya. Insya Allah besok di Pemangkat Senin malam, lalu selanjutnya Selasa malam di Kecamatan Tebas, kemudian yang terakhir di Kecamatan Tekarang. Ada 4 titik kita adakan kegiatan bersama dan berangkat untuk menghibur dan berdoa untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Semoga kita dalam menjalani hari per hari dan seterusnya berkah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konser amal ini juga membuka kesempatan bagi para penonton untuk memberikan donasi terbaiknya, di mana pada malam pertama konser amal digelar donasi terkumpul sejumlah Rp197.500.000. Dari Sambas, Imran memberitakan. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan dari tim News Redaksi Pon TV. Kami akan hadir kembali usai jeda berikut dengan menghadirkan informasi perakiran cuaca. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi. Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi dan kita akan membacakan beberapa informasi yang kami himpun dari Pontianak Post dan juga Jawa Post, di mana ini adalah informasi online yang kami ambil dari laman resminya. Ini dia pemirsa, informasi yang pertama. Baik, untuk yang pertama ini terkait Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar sukses meraih prestasi membanggakan pada pameran Kriya Nusa 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center Rabu 13 September. Tikar Senggang buatan perajin asal Kabupaten Melawi terpilih sebagai karya kriya terbaik Indonesia untuk kategori serat alam di ajang bergengsi tersebut. Penghargaan atas prestasi tersebut diserahkan langsung oleh Ibu Negara yang juga pembina Dewan Kerajinan Nasional, Iriana Joko Widodo, serta didampingi Ketua Umum Dekranasda Wuri Ma'ruf Amin dan diterima oleh pejabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalbar Windy Prihastari. Seperti diketahui, pameran Kriya Nusa 2023 tersebut digelar pada 13 hingga 17 September 2023, diselenggarakan oleh Dekranasda bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengangkat tema Kriya Unggul Indonesia Maju.
Pameran kerajinan Nusantara itu dimeriahkan dengan berbagai produk lokal, pertunjukan tari tradisional Betawi, penyanyi, serta penghargaan Dekranasda Award. Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut juga menampilkan fashion show yang diikuti oleh seluruh ketua Dekranasda Provinsi se-Indonesia dengan tujuan untuk mempromosikan kain tradisional atau wastra dari masing-masing daerah. Baik, kita ke informasi yang selanjutnya. Seorang remaja putri di Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah menjadi korban begal. Korban begal di daerah pemakaman Tionghoa, Sungai Pinyuh, Selasa 12 September sekitar pukul 18.30. Ironisnya pelaku tak lain merupakan tetangga korban. Kapolsek Sungai Pinyuh AKP Rismanto Ginting membenarkan kejadian itu. Dikatakan Kapolsek korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Sungai Pinyuh. Korban bernama Nadia, 20 tahun, warga Gang 5, Sungai Pinyuh, sementara diduga pelaku inisial RF, 28 tahun. Korban dan pelaku merupakan tetangga karena rumahnya berada di satu lingkungan. Dan dijelaskan juga Kapolsek bermula ketika korban hendak pulang dari tempat kerja menggunakan sepeda motor, lalu korban dipanggil oleh pelaku. Kepada korban, pelaku mengutarakan niatnya ingin menumpang pulang ke rumah. Korban tidak menaruh curiga karena pelaku merupakan tetangga, lalu korban pun memberikan tumpangan. Saat itu pelaku yang membonceng korban, jelas Kapolsek. Baik, kita ingin himbaukan juga bagi kalian ya yang mungkin akan biasanya pulang kerja larut malam, lewati jalan-jalan sepi. Bagi Anda yang juga khusus kaum perempuan seperti itu yang menggunakan sepeda motor, untuk berhati-hati juga ya, harus berwaspada diri juga akan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini yang terjadi ya. Dan tentunya kita harapkan juga bagi Anda yang mungkin pulang kerja yang larut malam, untuk biasakan untuk menghubungi dulu orang rumah jika ada orang rumah di rumah ya. Artinya biar kita tahu juga kita sedang dalam perjalanan pulang seperti itu, karena tentunya ini akan membuat orang rumah tahu di mana keberadaan kita sekarang seperti itu. Dan kita lanjutkan ke informasi yang terakhir, pemirsa. Pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi Kelas B TPI Sanggau, Odi Permana, membenarkan dalam beberapa bulan terakhir pihaknya telah melakukan deportasi kepada 3 warga negara asing di tahun 2023. Pendeportasian akibat ketiganya menyalahgunakan visa kunjungan. Pengungkapan keberadaan 3 WNA di Sanggau ini dilakukan beberapa waktu lalu setelah penangkapan mereka dibawa di detensi dan diperiksa di imigrasi karena penyalahgunaan visa kunjungan, ungkapnya. Odi yang juga kasih lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian tersebut menyampaikan 3 WNA tersebut 2 diantaranya berasal dari Vietnam dan 1 lagi dari Nigeria. Setelah melalui pemeriksaan diketahui ketiganya menyalahgunakan visa kunjungan yang dimiliki untuk kegiatan lain. Nah, ini ujar Odi ya, yang maksud kami periksa ketiganya dan menemukan adanya masalah administrasi sehingga ketiganya melakukan deportasi dan dicekal untuk masuk ke Indonesia. Bahkan juga WNA asal Nigeria melakukan pelanggaran overstay, dan 2 WNA asal Vietnam melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa terkait informasi online yang kami pun dari Pontianak Post dan juga berita nasional dari Jawa Post. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lain, tentunya silahkan akses saja ke situs jawapos.id dan juga pontianakpost.id. Dan kami akan kembali untuk informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah di Kopi Pagi. Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi, dan di segmen ini kami akan memberikan Anda informasi trailer film terkini. Ini dia. Itu dia cuplikan trailer film berjudul The Exorcist Believer yang bakal dirilis 6 Oktober 2023. Film ini disutradarai oleh David Gordon Green
dan ikut menulis skenario bersama Peter Setter, di mana seri ke-6 dalam serial film The Exorcist dan sequel langsung dari The Exorcist yang rilis pada tahun 1970-an, tidak salah pemirsa. Dan film ini diproduksi oleh rumah produksi Blumhouse Production dan Morgan Creek Entertainment, pemirsa. Dan itu dia untuk informasi trailer yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kami akan tutup perjumpaan kita dengan sebuah resep untuk Anda. Dan akhir kata, saya Ari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi ingin memberikan resep olahan cumi nih untuk Flavis di rumah. Dan bagi kalian yang baru hadir di channel Flavikasi, jangan lupa ya, aku minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa juga loncengnya diaktifin ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan mulai memasak cuminya. Untuk pertama-tama kita akan rebus cuminya terlebih dahulu. Oh ya, di sini aku menyiapkan cuminya itu sebanyak 1 kilogram ya. Kita akan rebus. Kenapa harus direbus? Supaya kita gampang untuk menghilangkan bau amis yang ada di cuminya. Ini yang selalu aku pakai ketika aku memasak cumi, entah itu cumi yang nanti mau digoreng tepung ataupun mau dimasak apapun atau dibakar, juga selalu aku rebus terlebih dahulu. Jadi ngerebusnya itu cuman kayak sampai mendidih aja, kemudian nanti kita akan angkat dan kita akan saring seperti ini ya. Setelah itu nanti kita akan cuci kembali cuminya. Nah setelah ini adalah hasil dari cumi yang sudah tadi kita rebus, dan sekarang kita akan menyiapkan bumbunya. Di sini sudah aku siapkan 20 butir cabai merah, 10 butir bawang merah, dan 9 butir bawang putih, dan cuil terasi, dan juga 1 sendok teh garam. Kemudian kita akan haluskan. Kalau kalian susah menguleknya, kalian boleh menggunakan blenderan supaya gampang gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah setelah bumbunya halus, kita akan siapkan lagi bumbu yang akan kita potong-potong. Nah di sini aku menggunakan 1 buah tomat. Di sini aku memotongnya akan kecil-kecil. Oke, setelah tomat sudah kita potong-potong, kita akan menyiapkan serai. Nah, di sini serainya aku ambil bagian dalamnya saja. Ya, jadi yang bagian yang mudanya aja gitu. Nah, kita akan potong tipis-tipis seperti ini ya. Nah, kemudian selain ada serai, di sini juga sudah aku menyiapkan 2 batang daun bawang. Dan kita akan potong seperti ini. Kecil-kecil juga nggak, besar-besar juga enggak, jadi sedang-sedang aja. Nah setelah bumbu kita haluskan dan juga ada juga yang dipotong, kita akan mulai memasaknya. Kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan dengan minyak yang sudah panas ya. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai aromanya keluar. Kemudian kita akan masukkan serai, lalu tomat, dan juga daun bawangnya. Nah kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan tumis lagi sampai berbau harum dan aroma serainya itu sampai yang kayak wangi banget gitu. Nah kemudian jika sudah wangi, kita akan masukkan cuminya. Ini cuminya tadi sudah kita rebus ya. Kita akan aduk-aduk, dan nanti kita akan tambahkan 1 gelas air. Nah tapi maaf, di video ini nggak kelihatan waktu aku memasukkan airnya, tapi ini aku tambahkan 1 gelas air. Nah setelah ini kita akan tutup sebentar, kira-kira 5 menit. Nah kemudian kita buka, dan ini cuminya sudah wanginya mantep banget, dan juga rasanya so yummy, dan nggak ada bau amis, dan juga cuminya sangat empuk. Oke? Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe channel Flavikasi. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Dadah.